Salah satu dari Yahudi, ada satu orang bernama Amru ibn Wud Sa'di. Ini Amru ibn Wud masuk Islam. Dan dialah yang menceritakan kepada kita tentang percakapan yang ada di dalam tuh. Amru bin Wud Sa'di radhiyallahu ini keluar dari dalam benteng dan menuju ke pasukan muslimin. Akhirnya ia ditangkap oleh Muhammad bin Maslamah. Ini Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang luar biasa. Ini Muhammad bin Maslamah yang dihitung satu orang seperti kekuatan 1000 orang. Luar biasa gitu kan, kekuatan fisiknya, dan dia memang sangat tegas. Dia waktu itu keliling-keliling sekitar benteng. Ternyata dia lihat nih, si Amr ini turun, ditangkap sama dia. Lalu Muhammad bin Maslamah segera langsung mau membunuhnya. Kata dia, sebentar wahai Mas Muhammad. Muhammad bin Maslamah, bawa saya kepada Nabi kalian. Ada yang saya ingin sampaikan. Muhammad bin Maslamah, kata dia, setelah itu kalau kau bunuh saya silahkan. Kata Muhammad, baiklah, saya izinkan kamu menemui Nabi SAW. Maka dibawalah kepada Nabi SAW. Lalu pada saat Amr bertemu dengan Nabi SAW, Amr berkata, saat kaum Yahudi mengkhianati kesepakatan dengan Muhammad, akulah satu-satunya orang yang menolaknya. Aku tidak mau ikut-ikutan, aku tahu bahayanya nih, berkhianat. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau benar. Jadi wahyu menyampaikan orang ini jujur. Maka Nabi mengatakan, engkau benar. Ini wahyu dari langit mengatakan orang ini benar. Memang semua Yahudi khianat kecuali orang ini. Memang dia tidak mau ikut-ikutan. Dia bahkan, dia salah satu pimpinan mereka dan mereka diingatkan. Dia pembukanya gitu kan. Dia yang menceritakan tadi kisah kasus pembicaraan. Lalu dia sampaikan setelah itu bagaimana Ka'ab sebenarnya bin Asad ini sudah menawarkan Islam kepada mereka. Mereka nolak. Membunuh istri dan anak mereka. Mereka nolak. Disuruh nyerang juga mereka nolak. Jadi orang-orang Yahudi dalam ini lagi kacau semua. Lagi kalau gitu. Lagi galau mereka. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabat, dan ini hadis sahih menjelaskan, orang ini telah diselamatkan karena kejujurannya. Nah, dia jujur, Allah selamatkan. Dan subhanallah, kejujuran ini simbol Islam, Bapak Ibu sekalian. Orang Yahudi ini kafir ya, tapi begitu dia jujur, Allah jadikan dia selamat gara-gara itu. Dia bilang, saya tidak ikut-ikutan, belum syahadat waktu itu ya, tapi tidak jadi dibunuh gara-gara itu. Nabi SAW suruh bebasin, dan akhirnya dia masuk Islam pada saat itu. Hanya dia syahadat gitu kan. Kita juga sedikit saya sisipkan ada kisah, sedikit masalah kejujuran, baru kita kembali ke kisah kita ya. Imam Syafi'i rahimahullah, ini supaya kita tahu pentingnya jujur dalam Islam. Waktu umur beliau kalau tidak salah 9 tahun waktu itu Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sempat diberikan uang oleh ibunya karena dia mau ikut ke satu kafilah, dan uang itu ditaruh di bagian dadah, bagian dalamnya. Saya lupa ya, 50 dirham atau 500 dirham dikasih uang, cukup banyak untuk bekal perjalanan. Maka di tengah jalan ada perampok-perampok yang sedang menghalang kafilah tersebut, menghadang, kemudian akan mengambil semuanya. Maka semua harta diambil dari situ, dari pasukan dari kafilah tersebut. Waktu mereka tiba ke Imam Syafi'i, mereka bilang, wahai anak kecil, kau punya harta nggak? Kata Imam Syafi'i, ada 50 atau 500 dirham. Maka perampok-perampok itu tertawa. Ini anak kecil tapi suka ngolok-ngolok nih. Dari mana punya uang sebanyak itu? Dia bilang, ada, uang saya di sini, di dadanya. Emang betul, jujur dia, gitu kan? Jadi ini bagaimana orang tua dididik kejujuran. Maka mereka makin tertawa gitu. Lalu mereka bawa ini ke kepala sukunya, ke kepala perampok. Mereka ini sebenarnya perampok orang-orang Muslim, tapi mereka orang fasik ya gitu. Maka pada saat itu kepala sukunya tanya, mereka bilang, kenapa kau bawa anak kecil ini kepada saya? Kata mereka, anak kecil ini mengaku punya uang 500 dirham. Dan kami tertawa, Tuhan ini kayaknya gak masuk di akal, bercanda. Lalu kepala sukunya balik ke Imam Syafi'i tanya, wahai anak kecil, apa benar kau punya uang 500 dirham? Dia bilang, iya ada. Di mana? Dia bilang di sini. Ditunjuk di dadanya. Kata kepala sukunya, keluarkan. Dikeluarkan, betul ada. Orang-orang yang lain semua pada heran, ternyata ini jujur. Kata kepala sukunya, lihatlah bagaimana sebenarnya hidayah Allah telah datang kepada kalian. Anak ini jujur dan akhirnya Allah ingatkan kita melalui dia. Akhirnya diajak semua pengikutnya itu untuk taubat. Gara-gara kejujuran Imam Syafi'i. Bagaimana Allah tetap memberikan haknya dia 500 dirham gara-gara kejujuran. Jadi ini luar biasa kejujuran itu ya. Makanya kata Nabi SAW, lazimi kejujuran walaupun depan mata kalian kehancuran, dan jauhi kebohongan walaupun depan mata kalian keberhasilan. Karena kejujuran itu akan menyelesaikan masalah pada saat itu. Ini kita pecahin gelas nih, jatuh. Kemudian orangnya datang, oh gelas pecah. Iya maaf tadi saya jatuhin. Jujur, selesai kan?
Ya udah minta maaf, mau diapain konsekuensinya? Ganti, oke saya ganti. Tapi kalau oh bukan saya, bohong misalnya. Ternyata tidak ada orang lain di ruangan. Atau mungkin ketahuan setelah itu, maka akan bohong lagi. Bohong itu banyak saudaranya yang buruk-buruk. Kejujuran itu akan menyetopkan masalah pada saat itu. Jadi selesai, gitu kan? Memang betul pahit, makanya kata Nabi SAW, kulil haq walau kana mur. Ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Udah harus diucapin. Gak perlu kita sembunyi-sembunyi.